Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Instansi Vertikal, Bapak Ibu Kepala OPD, dan rekan-rekan media serta segenap undangan yang berkenan hadir mengikuti rilis berita resmi statistik. Hari ini, Jumat 1 Oktober 2021, kami dari BPS Provinsi Sulawesi Barat kembali merilis sejumlah indikator strategis, diantaranya perkembangan indeks harga konsumen atau lebih dikenal dengan inflasi atau deflasi, kemudian perkembangan nilai tukar petani, perkembangan pariwisata dan transportasi, dan yang terakhir perkembangan perdagangan luar negeri. Bapak Ibu sekalian, saya awali rilis dengan melihat perkembangan indeks harga konsumen. Pada bulan September tahun 2021 yang lalu, Kota Mamuju yang mewakili Sulawesi Barat dalam penghitungan perkembangan indeks harga konsumen kembali mencatatkan terjadinya deflasi, atau secara umum harga-harga di Mamuju tercatat mengalami penurunan sebesar 0,77%. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya indeks harga konsumen atau IHK dari 108,10 menjadi 107,27. Penurunan IHK tersebut juga menyebabkan inflasi tahun kalender atau inflasi sampai dengan bulan September, yaitu membandingkan IHK September 2021 dengan IHK Desember 2020 menjadi 3,09%. Atau secara umum harga-harga selama tahun 2021 sampai dengan bulan September itu tercatat meningkat 3,09%. Seperti tadi, karena terjadi deflasi atau penurunan harga secara umum di September 2021, maka inflasi tahun kalender pun mengalami penurunan. Kalau bulan lalu kita ingat, inflasi tahun kalender di Mamuju itu mencatatkan angka sebesar 3,89%. Begitu juga kalau kita bicara inflasi tahun ke tahun atau year on year. Jadi membandingkan IHK di bulan September tahun 2021 dengan September tahun 2020 mencatatkan adanya kenaikan, masih mencatatkan ada kenaikan sebesar 3,14%. Masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi year on year di bulan Agustus yang lalu, di mana ketika itu tercatat sebesar 3,59%. Kemudian kalau kita lihat pergerakan bulanan selama tahun 2021, deflasi di bulan September ini merupakan deflasi yang keempat. Setelah sebelumnya terjadi deflasi di bulan April, kemudian terjadi kembali deflasi di bulan Juli, bulan Agustus, dan bulan September ini. Dan ini merupakan deflasi yang ketiga berturut-turut setelah Juli, Agustus, dan September. Kalau kita bicara stabilitas harga, ini tentu merupakan sesuatu yang cukup mengembirakan setelah di awal tahun yang lalu, sebagaimana sudah beberapa kali saya ungkapkan, pergerakan harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan 3 kali deflasi ini tentu menjadi harapan kita bahwa harga-harga relatif terkendali di Mamuju. Namun demikian, kecenderungan deflasi secara terus-menerus juga bukan merupakan sesuatu yang cukup baik. Dan kalau kita lihat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, bulan September di tahun 2020 dan 2019 juga sama mencatatkan terjadinya penurunan harga. Kita tentu berharap ke depan sisa 3 bulan ini harga-harga di Mamuju kembali menunjukkan situasi yang relatif stabil. Untuk inflasi year on year, sebagaimana saya sampaikan tadi, dengan terjadinya deflasi bulanan atau penurunan IHK di bulan September itu mencatatkan penurunan dari 3,59 di bulan Agustus, year on year untuk September itu mencapai 3,14%. Meskipun terjadi deflasi sebanyak 4 kali dan 3 kali berturut-turut, namun kalau kita lihat secara leveling, inflasi year on year di tahun 2021 pada bulan September ini masih mencatatkan yang tertinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Ini tentu disebabkan pergerakan harga di awal tahun yang memang relatif tinggi sehingga kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, memang pergerakan harga di tahun 2021 memang masih relatif lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat lebih ke dalam, yang menjadi penyebab terjadinya deflasi di bulan September 2021 ini, dari 11 kelompok pengeluaran, sebagian besar masih menunjukkan adanya kenaikan harga.
hanya 4 kelompok yang menunjukkan terjadinya penurunan harga secara umum. Namun demikian, kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang merupakan komoditas dengan bobot terbesar itu menunjukkan terjadinya deflasi 1,96% dan memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,78%. Jadi dari 0,77% deflasi itu 0,78% diantaranya disumbangkan oleh makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki mencatatkan terjadinya deflasi sebesar 0,13% atau inflasi minus 0,13% dengan sumbangan mencapai minus 0,01% terhadap inflasi atau sumbangan terhadap deflasi 0,01%. Kemudian komoditas lain yang juga mencatatkan terjadinya deflasi adalah perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mencatatkan terjadinya deflasi sebesar 0,05%. Lalu kelompok kesehatan yang mencatat adanya deflasi 0,96%. Hanya satu kelompok pengeluaran yaitu pendidikan yang menunjukkan tidak mengalami perubahan harga yang berarti dibandingkan dengan bulan Agustus atau bulan sebelumnya. Sementara sisanya masing-masing mencatatkan terjadinya kenaikan harga. Di antaranya perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kemudian transportasi, informasi komunikasi dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok penyediaan makan dan minuman atau restoran, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang semuanya masih menunjukkan terjadinya kenaikan harga. Kemudian lebih jauh kalau kita lihat dari komoditasnya, komoditas apa saja yang menyebabkan terjadinya deflasi, dapat kita simak tidak berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dari BRS yang lebih rinci yang sebentar lagi akan diupload di web kami. Bahwasanya penyumbang utama terjadinya deflasi adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, dan komoditasnya masih diwarnai oleh banyak komoditas ikan. Di antaranya yang tertinggi, penyumbang deflasi tertinggi adalah ikan layang yang memberi andil sebesar 0,23% terhadap deflasi atau andil minus 0,23% terhadap inflasi. Kemudian ikan cakalang atau ikan sisik itu memberikan sumbangan 0,18% terhadap deflasi. Selanjutnya ada telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, dan kemudian kembali lagi kelompok ikan-ikanan, ikan katamba, cumi-cumi, ikan tongkol, ikan tuna, ikan selayar, ikan baronang, ikan teri, dan beberapa jenis ikan lainnya. Ini menandakan kembali bahwasannya memang ikan merupakan komoditas yang cukup menentukan pergerakan harga secara umum di Mamuju. Dan ikan ini merupakan komoditas yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Mamuju sehingga mempunyai bobot berpengaruh terhadap pergerakan harga secara umum. Kemudian kalau kita lihat perbandingan dengan kota-kota lain di Pulau Sulawesi, maka di bulan September ini Mamuju tercatat sebagai kota dengan angka inflasi terendah ketiga atau menempati deflasi terbesar ketiga dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Jadi kalau diurutkan dari inflasi yang tertinggi, maka Mamuju menempati peringkat ketiga dari bawah untuk inflasi bulanan. Namun demikian seperti tadi, kalau kita lihat dari inflasi tahun kalender atau inflasi selama tahun 2021 dari Januari sampai dengan September, bisa kita lihat bahwa besaran kenaikan harga secara umum di Mamuju itu masih terbilang relatif tinggi dibanding kota-kota lain di Pulau Sulawesi. Menempati peringkat kedua setelah Kendari. Demikian pula inflasi year on year kita. Bahkan untuk inflasi year on year, Mamuju tercatat sebagai kota yang dihitung IHK-nya dengan tingkat inflasi tertinggi 3,14%. Angka year on year dan angka inflasi tahun kalender yang cukup tinggi menandakan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pergerakan harga di Mamuju itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Pulau Sulawesi. Jadi kendati kita sudah 3 kali mengalami deflasi berturut-turut, namun kalau kita lihat perbandingan dengan tahun sebelumnya secara leveling sebenarnya kenaikan harganya masih relatif tinggi jika kita bandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Pulau Sulawesi.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait perkembangan indeks harga konsumen. Saya lanjutkan dengan perkembangan nilai tukar petani kondisi bulan September tahun 2021. Untuk indikator NTP pada bulan September tahun 2021 ini kembali mencatatkan adanya peningkatan. Meningkat sebesar 2,33%, yaitu dari 121,94 menjadi 124,79. Kalau kita lihat pergerakan per bulan selama tahun 2021, bisa dikatakan bahwa NTP September 2021 ini kembali memecahkan rekor. Ini merupakan angka tertinggi di tahun 2021 dan juga angka tertinggi nilai tukar petani tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat kecenderungannya, cenderung hampir selalu meningkat dari bulan ke bulan. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan nilai tukar petani secara umum? Kalau dilihat dari 5 subsektor yang diusahakan oleh petani di Sulawesi Barat, sebenarnya hanya 2 yang tercatat mengalami peningkatan, yaitu NTP subsektor tanaman pangan yang tercatat meningkat 0,21% dari 101,95 menjadi 102,17. Kemudian yang kedua, tanaman perkebunan rakyat itu mencatatkan peningkatan 4,18% dari 141,14 menjadi 147,36. Dan untuk yang lainnya, untuk perikanan, kendati untuk ikan budidaya mengalami peningkatan dari 104,83 menjadi 106,39 atau 0,54%. Namun untuk perikanan tangkap, untuk nelayan, itu mencatatkan penurunan 2,22%, sehingga secara umum untuk NTP perikanan tercatat menurun 1,67%. Kalau dilihat lebih jauh Bapak Ibu, terjadinya peningkatan NTP secara umum yang disebabkan oleh 2 subsektor tadi, sementara yang lainnya menurun, itu dominan disebabkan oleh terjadinya penurunan indeks harga yang diterima oleh petani. Hanya subsektor hortikultura yang mencatatkan adanya peningkatan indeks harga yang diterima, sementara yang lainnya masih menunjukkan indeks harga yang diterimanya di bulan September itu mengalami penurunan. Demikian untuk tanaman pangan masih bisa menunjukkan peningkatan karena penurunan indeks harga yang diterima juga dibarengi dengan penurunan indeks harga yang dibayarkan, dan penurunan indeks harga yang dibayarkan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan indeks harga yang diterima. Jadi bisa dikatakan bahwa di bulan September komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh petani di Sulawesi Barat itu rata-rata mengalami penurunan harga. Dan masih sedikit beruntung bahwasannya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya maupun untuk memenuhi kebutuhan biaya produksi dan pembelian barang modal itu juga menunjukkan penurunan. Sehingga secara umum masih terjadi peningkatan sebesar 2,33%. Kemudian kalau kita lihat dari indikator NTUP, nilai tukar usaha pertanian, yang murni membandingkan antara harga komoditas yang dihasilkan oleh petani dengan indeks harga terkait dengan pengeluaran petani untuk biaya produksi maupun pembelian barang modal untuk produksinya, itu masih memperlihatkan adanya peningkatan, meski peningkatannya tercatat lebih rendah, hanya 1,81%. Jadi meningkat dari 125,26 menjadi 127,52. Dan kalau kita lihat berdasarkan subsektornya, hanya 1, yaitu tanaman perkebunan rakyat yang menunjukkan adanya peningkatan. Untuk tanaman pangan yang tadi NTP-nya meningkat, di sini justru NTUP-nya mengalami penurunan. Atau bisa kita katakan bahwasannya kalau dilihat dari penyusunnya, penurunan pada NTUP sementara di sisi lain NTP-nya meningkat menunjukkan bahwa yang mengalami deflasi relatif tinggi itu adalah di pengeluaran untuk konsumsi rumah tangganya, sehingga menyebabkan adanya penurunan secara umum pada indeks harga yang harus dibayarkan, dan penurunan pada indeks harga yang dibayarkan seperti tadi melampaui penurunan dari indeks harga yang diterima. Kemudian kalau kita bicara biaya produksi, secara rata-rata IB untuk biaya produksi dan pembelian barang modalnya untuk semua subsektor itu mencatatkan terjadinya kenaikan. Jadi untuk kondisi petani di bulan September itu bisa saya katakan bahwasanya komoditas yang dihasilkan harganya mengalami peningkatan, sementara komoditas yang dibutuhkan untuk biaya produksi dan barang modal untuk produksinya itu justru sebaliknya mencatatkan peningkatan.
Semoga ini tidak terus berlanjut sehingga secara umum nantinya di semua subsektor petani-petani di Sulawesi Barat merasakan terjadinya kenaikan NTP atau kenaikan daya beli atau posisi tawarnya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, Sulawesi Barat termasuk salah satu provinsi yang mengalami peningkatan. Bahkan kalau kita lihat peningkatan di Provinsi Sulawesi Barat di bulan September ini merupakan peningkatan tertinggi, 2,33%. Hanya satu provinsi yang mencatatkan adanya penurunan, yaitu Sulawesi Tenggara, sebesar 0,12%, dan secara umum, secara nasional itu juga terjadi peningkatan, meski lebih rendah dari Sulawesi Barat. Secara nasional peningkatan terjadi hanya 0,96%. Dan kalau kita lihat kembali dari sisi levelnya, NTP Sulawesi Barat sebesar 124,79 merupakan NTP tertinggi di Pulau Sulawesi dan jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya 105,68. Itu yang bisa saya sampaikan terkait nilai tukar petani, perkembangannya. Kemudian kita lanjutkan ke perkembangan pariwisata dan transportasi. Kembali lagi, kalau tadi di perkembangan IHK dan perkembangan NTP kita menyajikan kondisi di bulan September. Untuk perkembangan pariwisata kita akan berbicara kondisi bulan Agustus tahun 2021. Kalau kita lihat dari indikator TPK, tingkat penghunian kamar, khususnya untuk klasifikasi bintang di bulan Agustus tahun 2021 itu kembali terjadi penurunan. TPK hotel bintang di Sulawesi Barat pada bulan Agustus tahun 2021 tercatat sebesar 17,44, menurun 0,44 poin persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dan secara year on year penurunannya tercatat lebih tajam, 13,42 poin. Dan kembali lagi ini menjadi TPK yang terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena di bulan Agustus tahun 2020 TPK hotel bintang di Sulawesi Barat sudah mencatatkan angka 30,86, bahkan di kondisi normal tahun 2019 kisarannya mencapai 47,11. Dan kita tentu berharap pemulihan yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat pasca gempa kemarin, di mana banyak sarana akomodasi yang memang tidak bisa digunakan lagi, itu akan segera mampu memulihkan tingkat hunian kamar di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kalau dilihat dari indikator yang lainnya, rata-rata lama tamu menginap, kalau di bulan sebelumnya ada satu hari tamu asing, sudah ada tamu asing yang menginap, meskipun itu hanya satu hari. Di bulan ini untuk tamu asing tidak ada yang menginap di Provinsi Sulawesi Barat, sarana akomodasi Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian untuk tamu Nusantara, rata-rata lama menginapnya masih sama, masih stabil di besaran 1 hari, dan untuk perbandingan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu Agustus 2020, tercatat adanya penurunan, karena di tahun 2020 bulan Agustus rata-rata lama tamu menginap untuk tamu Nusantara tercatat selama 1,98 hari. Jadi kondisi kepariwisataan di tahun 2021 memang bisa kita katakan masih cukup memprihatinkan. Selain TPK-nya yang relatif rendah dan cenderung mengalami penurunan jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, kalau kita lihat dari rata-rata lama menginapnya juga tercatat jauh lebih rendah, jauh lebih singkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi, kembali lagi kita mencatatkan angka TPK terendah dibanding provinsi-provinsi lainnya. Jadi bulan lalu kita sudah terendah, kemudian bulan ini kita mencatatkan penurunan, padahal di beberapa provinsi itu justru mencatatkan adanya peningkatan. Kalau dibandingkan dengan nasional pun kita masih tercatat jauh lebih rendah. Secara rata-rata nasional tingkat penghunian kamar untuk hotel klasifikasi bintang itu telah mencapai 25,07, sementara kita baru 17,44. Kemudian kita lanjut ke transportasi. Untuk transportasi mode angkutan udara di bulan Agustus tahun 2021 ini, memang sebagaimana kita ketahui belum ada penerbangan komersil yang datang maupun berangkat dari Provinsi Sulawesi Barat.
Ada hanya tiga penumpang berangkat maupun penumpang datang itu, tapi itu tidak menggunakan pesawat komersil. Kalau tidak keliru itu merupakan pesawat yang dari kepolisian, dari Kepolisian Republik Indonesia. Ada 3 penumpang berangkat dan 3 penumpang datang. Sehingga kalau kita lihat perbandingannya baik itu dengan bulan sebelumnya maupun dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, tentu terjadi penurunan yang cukup drastis, hampir 100%, 98,81%, dan secara year on year turun 99,82%. Begitu juga untuk penumpang datang, tercatat turun 98,82% secara bulanan, dan secara year on year itu turun 99,83%. Hal yang sama juga kalau kita lihat dari barang, karena memang tidak ada penerbangan, maka tidak ada barang baik yang dibongkar maupun yang dimuat di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan ke depannya di bulan Oktober dan selanjutnya penerbangan sudah mulai kembali lancar. Kemudian kita beralih ke angkutan laut. Untuk angkutan laut dari sisi penumpang, jumlah penumpang berangkat di bulan Agustus tahun 2021 itu sebanyak 200 penumpang untuk penumpang berangkat, sehingga kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya tercatat turun 55,85%, dan dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya juga mencatatkan adanya penurunan bahkan lebih tajam 89,52%. Untuk penumpang datang itu sebanyak 188 orang, itu tercatat turun 44,05% dibanding bulan sebelumnya, dan tercatat turun lebih tajam 88,76% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Kemudian untuk barang yang dibongkar dan dimuat dengan mode angkutan laut, itu untuk barang yang dibongkar itu tercatat 78,26 ribu ton pada bulan Agustus tahun 2021. Jika dibanding bulan sebelumnya, angka ini menunjukkan adanya kenaikan 17,05%. Begitu pula dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya juga mencatatkan kenaikan bahkan lebih tinggi 25,90%. Jadi ada kebalikan dengan penumpang kalau kita bicara barang. Kemudian untuk barang yang dimuat itu juga menunjukkan hal yang sama, tercatat sebesar 88,22 ribu ton atau naik 8,84% jika dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian sedikit turun dibandingkan bulan sebelumnya atau turun 10,99%. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait perkembangan pariwisata dan transportasi. Sekarang kita beralih ke perkembangan perdagangan luar negeri, ekspor dan impor Provinsi Sulawesi Barat untuk kondisi bulan Agustus tahun 2021. Kalau kita lihat perkembangan perdagangan luar negeri, dalam hal ini ekspor, Provinsi Sulawesi Barat masih menunjukkan kinerja yang sangat baik. Secara bulanan menunjukkan adanya peningkatan 52,77%, karena di bulan ini capaian ekspor kita sebesar 58,24 juta US dollar. Sementara kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, itu tercatat peningkatan yang lebih tinggi, karena di bulan yang sama tahun sebelumnya kisaran ekspor baru mencapai 36,29 juta US dollar atau tercatat meningkat 60,50%. Begitu juga kalau kita lihat secara kumulatif sampai dengan bulan Agustus, jika dibandingkan dengan periode yang sama Januari-Agustus 2020, itu mencatatkan adanya peningkatan sebesar 21,90%. Jadi sampai dengan bulan Agustus, kalau dari Januari sampai dengan bulan Agustus kita jumlahkan, nilai ekspor kita sudah mencapai 411,43 juta US dollar. Padahal di tahun sebelumnya untuk periode yang sama nilai ekspor baru mencapai 337,51 juta US dollar. Ini tentu sesuatu yang menggembirakan dan tentu akan berpengaruh positif terhadap pergerakan perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kalau kita lihat dari komoditas unggulan, ada beberapa komoditas unggulan, ada 2 yang utama sebenarnya yang mengambil porsi terbesar, yaitu lemak dan minyak hewani atau nabati, itu tercatat meningkat 21,71% dari 318,51 juta US dollar menjadi 387,65 juta US dollar. Begitu pula dengan komoditas unggulan kedua, yaitu berbagai produk kimia, juga mencatatkan adanya peningkatan bahkan jauh lebih tinggi 123,37%, yaitu dari 8,29 juta US dollar menjadi 18,51 juta US dollar. Sementara untuk produk atau komoditas lainnya itu mencatatkan adanya penurunan cukup tajam 50,82%, namun kalau kita lihat nilainya tidak terlalu besar.
dari 10,72 juta US dollar menjadi 5,27 juta US dollar. Tidak terlalu signifikan berpengaruh dengan nilai ekspor secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari mana saja ekspor, menggunakan pelabuhan dari di mana saja pelabuhan muat untuk barang-barang yang diekspor dari Provinsi Sulawesi Barat itu sebagian besar dimuat atau diberangkatkan dari Pelabuhan Pantoloan, 99,47% dari keseluruhan ekspor Provinsi Sulawesi Barat diberangkatkan melalui Pelabuhan Pantoloan. Sementara sisanya 0,53% itu melalui Pelabuhan Tanjung Priuk. Pelabuhan Mamuju belum ada. Kita harap ke depan tentu Sulawesi Barat bisa memberangkatkan komoditas ekspornya, produk ekspornya dari pelabuhannya sendiri. Kemudian dari jenis komoditas ekspor selama Agustus 2021 itu sebagian besar 92 sebagaimana yang saya sampaikan tadi, 92,54% diantaranya adalah lemak dan minyak hewani atau nabati. Itu produknya merupakan produk turunan dari CPO, olein dan steren, 92,54%. Kemudian berbagai produk kimia itu 6,17%, dan kakao serta barang kiriman 1,29%. Tidak ada impor di bulan Agustus tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan negara tujuan, Tiongkok masih mendominasi oleh steren PFAD 86,01% itu ke Tiongkok, kemudian ke Filipina olein 12,70%, dan ke Malaysia untuk kakao dan barang-barang kiriman lainnya 1,29%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tentu sangat berharap informasi atau indikator yang dihasilkan oleh BPS bisa berguna bagi semua stakeholder, terutama untuk pengambilan kebijakan di Provinsi Sulawesi Barat untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.